Sabrina, Mbak. Sabrina nak mayari? Tidak. Tidak ya. Oke. Makasih, Makasih Mbak Mbak. ya. Wah, pecahnya kali ini pemirsa kami lamsen duluan, karena kalau kemarin kita lah duduk, lah mentep, Sabrina baru kita nak buka menu. Iya. Pecahnya kalau hari ini pemirsa, alang keraminya di sini. Pecahnya, gila sih Fik ini. Rame terus di sini Ada nih. acara apa di sini? Pemirsa, hari ini balik lagi kita tentunya untuk ngenjuk ke berita dan juga informasi yang keren dan juga seru tentunya. Betul. Dan juga kita bakal review, Makanan. cicipi makanan-makanan. Yang Tapi lemak. tadi lah makan nasi. Sudah. Jadi Sudah. aku pengen yang ringan-ringan Mbak hari ini Fik. Kita makan ringan hari ini pemirsa. Tentunya Iya. bukan cuma makanan berat, tapi juga banyak makanan ringan yang juga tentunya lemak nian. Betul. Masih di Kopi Warehouse, alamatnya ada di Jalan Wai Hitam, persis di belakang Geria Agung, Istana Gubernur Sumatera Selatan. Bebarengan dengan aku Cek Fikri Dan aku Sabrina. di program Ngapo Ngapo Ma Ma Itu. Kita kemarin di pojok. Iya, kita pindah. Caknya bahwa ini penuh nian pemirsa. Nggak cukup lagi kita pojok apa Mungkin pojok ya, Iya. aman di pojok masih tak katik juga lesehan baru gitu. Iya. Ayo kita ke Ayo, pojok pojok. pemirsa. Jadi dia nih Sabrina kalau dari depan dia langsung naik ke lantai 2. Tapi Oke. kalau dari belakang atau di samping ini pemirsa, Kita naik tangga dulu. kita naik tangga dulu. Tapi ngomong-ngomong kalau kita nyingok hari ini Sabrina, nah kita mantap di sini, kita pasati dulu. Caknya wong yang ada di Palembang nih mayoritas kesini kalau hari ini. Rame nih Anfik. Lagi males Nggak kalau nyala masak. penyo. Iya. Lagi males segala masak pemirsa. Tapi kalau kita ngomong dan juga caknya ngerasa ini Sabrina bahwa caknya akhir-akhir ini manusia ini caknya nambah banyak. Iya, Pi. Populasi ini nambah meningkat. Bener, Nian. Kemana-mana ketemu wong, mana-mana ketemu wong. Gila pulau. Gila pulau. Apa lockdown PPKM lagi tiba-tiba nyengok jalan sepi. Dan ingat tak waktu PSBB kemarin? Ingat. Awal-awal Covid. Nah, Cak ada katik kalau kehidupan. manusia asli cak ada katik dan kehidupan. Tapi hari ini pemirsa kita nyengok pecahnya aktivitas sudah mulai berjalan lagi. Ngapa nak nganjok apa? Tidak nanya. Tidak enak nyengok baik. Tapi pemirsa dan juga Sabrina mungkin bingung kalau kita ngomongin tentang populasi. Kira-kira bumi kita nih ada tak kira-kira batas maksimal berapa lah sanggup untuk nampung populasi manusia? Iya, bener pula Ibarat ke wadah ini, ibarat ke wadah kan Sabrina, yo Kita ada pakai ukurannya, kira-kira, ada kan? kira-kiranya pemirsa. Bumi kira-kira ada dah Fik Nah, bumi ini kira-kira ada tak pemirsa batas cak manonian ngitung manusia yang pacak bertahan di bumi ini mangko tidak ada over capacity. Betul. Karena yang namanya over capacity pasti ngeluber. Ada dampak yang terjadi. Nah, kita bakal jingok pemirsa sama-sama informasinya di Ngapo Ma Itu. Tiap ada jalanan macet, di antrian toko, sampai waktu milih username medsos yang rasanya udah diambil semua, kita jadi sadar manusia tiap harinya makin banyak. Dan itu benar adanya. Lihat aja, yang tadinya ribuan tahun jumlah manusia stabil, tiba-tiba ngeroket sampai segini. Jumlah kita ningkat sampai 4 kali lipat cuma di 100 tahun terakhir. Bahkan para ahli ngeliat bumi kita bakal dipenuhin hampir 10 miliar orang di tahun 2050 dan 11 miliar di 2100. Tentu ini bikin kita ngebayangin bakal sekacau apa dunia yang penuh sesak. Kalau udah gini, bisakah segala kebutuhan kita tetap dipenuhi? Dan sebenarnya seberapa banyak batas manusia yang bisa ditampung bumi? Fakta mengejutkannya, ternyata batasnya bisa sangat banyak. Bayangin sekarang kita ngumpulin semua penduduk dunia di satu tempat, berdiri sebelah-sebelahan. Ternyata kita semua akan muat di dalam Jakarta dan Depok. Ngerasa kecil? Bayangin kalau seluruh daratan bumi diisi orang sebelah-sebelahan, tebak bisa muat berapa? Ternyata bisa sampai lebih dari 1000 triliun manusia. Ya, bumi itu gede banget. Tapi pastinya kita nggak bisa hidup kayak gitu. Kalau nginget segala macam kebutuhan kita, kebanyakan dari para ahli pun menganggap bahwa populasi sekarang ini pun udah hampir batasnya. Tapi sebenarnya, apa sih akar dari semua masalah ini? Pendeknya jawabannya adalah keluarga yang punya anak terlalu banyak. Dulu di Eropa, waktu kondisi belum seaman dan senyaman sekarang, semua orang pengen punya banyak anak. Alasannya sederhana, nggak semua anak yang lahir bisa hidup sampai dewasa. Tapi sejak revolusi industri di abad ke-18, apa-apa jadi makin gampang. Tingkat kematian anak jauh berkurang, dan dari sana, ibarat api di padang rumput, populasi membesar dengan sangat cepat.
Meledaknya jumlah penduduk emang nggak berlangsung lama. Semakin bagus kualitas hidup, orang pun makin sadar nggak perlu punya banyak anak. Tapi itu di Eropa. Banyak negara lain kualitas hidupnya nggak meningkat secepat di sana, termasuk kita. Tahun 1800-an, boro-boro revolusi industri, kita masih ngejalanin tanam paksa. Makanya sampai tahun 1960, rata-rata orang tua di negara kita masih punya 6 anak. Bahkan di negara paling ramai sedunia ini pernah ada peraturan yang melarang warganya punya lebih dari 1 anak untuk nyegah overpopulasi. Tapi ternyata hari ini justru ada satu masalah besar yang nyerang Cina dan banyak negara lainnya. Apakah itu? Di saat banyak negara Afrika masih berjuang untuk nurunin angka kelahiran, negara-negara lain justru terancam tambah sepi. Ada penelitian terbaru yang nunjukin kalau 23 negara ini bakal kehilangan lebih dari setengah populasinya di akhir abad 21 nanti. Itu pun tenaga produktifnya lebih sedikit dan akan ada lebih banyak kakek nenek dibanding sekarang. Jadi ternyata permasalahan populasi ini ibarat buah si malakama. Kalau kebanyakan manusia, bumi kita tambah rusak. Tapi kalau kedikitan, ekonomi jadi kacau karena lebih banyak pensiunan daripada yang sanggup kerja. Mungkin selain bingung di sini, kita masih punya satu cara lagi. Menjelajah dan hidup di atas sana. Dan seperti biasa, terima kasih. Sabrina nak makan apa? Pengen dessert yang manis-manis bae. Oh, Cak kue-kue cak itu. Tadi belum mesen, kayak aku turun deh ke bawah lagi mesennya. Oke, dessert yang kue cak mana? Yang ada strawberry cak itu ada Oh, iya. Memang hobi strawberry ya. Hari ini bajumu tiba-tiba nak strawberry. Iyalah, aku nih pecinta pink sama Oke. Minuman ngopi-ngopi lah ya. Ya. Oke, pemirsa kami nak mesen dulu lagi ke bawah karena ada beberapa menu yang ketinggalan ya. Sembari pemirsa juga mungkin nak ngambil makan, nak ngambil minum, ambil lah dulu. Tapi jangan beringkut kemana-mana, tetap dengan kami di Ngapo Ma itu. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Terima kasih banyak Bang Cik Bicek, balik lagi kita di Ngapo Ma itu. Jadi tadi Cik Fikri lah ke bawah untuk ngambil beberapa menu yang sudah di request sama adik di sebelah kita ini yang Yes. katanya nak warna pink-pink nian. Nah. Apa dia itu Sabrina? Ini shoe cracklet. Wow. Apa dia isinya warna pink Kita kalau buka, itu ada strawberry? Oh. Jadi memang di sini pemirsa bukan cuma makanan berat ya, tapi juga buat kamu yang mungkin lah sudah kenyang lah makan nasi duluan di rumah. Ada Sore-sore krimnya. cak ini pas nian. Ada apa? Ada krimnya Fik. Oh, ada krimnya di dalamnya. Potel Sabrina. Ya, ada cantik Tidak lagi, Instagramable lagi, sudahlah. Yang namanya nak Instagram. makan-makan, baik. Iya. Oke. Coba cicip dulu, cak mana rasanya itu? Kita cicip ya. Apa tadi namanya baca enggak kamu ulanginya? Tidak baca. Enak? Enak pemirsa. Rasanya kayak apa? Strawberry memang ya? Jadi ini kulitnya ini tuh ada rasa red velvetnya. Oh, Di dalamnya red velvet. tuh ada krimnya. Oh. Dan krimnya tuh enaknya pemirsa sumpah. Baik. Oke. Nah, Fik, cicip dulu, Fik. Wah, kok ngiler juga aku nyengoknya ya? Kalau Fikri pemirsa di sini ada croissant ya, yang pecahnya pemirsa juga sudah tahu. Dan kita nak lanjut tahu bahwa di Kopi Warehouse ini pemirsa bukan cuma makanan berat sekali lagi yang ada, tapi juga berbagai macam jenis dessert dan juga makanan-makanan ringan lengkap ada kalau di sini pemirsa. Salah sikoknya pecah ini ada croissant ori. Dia banyak macamnya, ada yang coklat, ada yang vanilla dan lain-lain, tapi ini Fikri lebih milih yang croissant ori. Sama Fik. Nah, ada keju. Ini akornya. Tinggal kita buka. Buat yang nak nyecel-nyecel juga pacak di sini. Nah, minuman juga pemirsa tentunya di sini bukan cuma kopi bae, tapi ini ada signature coklat yang juga tentunya jadi menu oncak untuk kamu yang tidak pacak ngopi. Ini kita raso ke dulu. Ini pistachio coconut.
Wih, lemaknya pemirsa. Buat kamu yang hobi susu coklat, yang hobi coklat, beda. Tapi memang dari dulu kan hobi Iya. minum susu coklat. Betul. Ini rasanya juga lemaknya. Ini seger Fik. Seger ya? Segernya, apalagi panas-panasnya ini pemirsa memang lemak dan minum pistachio coconut ini. Mantap, luar biasa. Ada yang unik loh dari kopi warehouse, kopi kitchen juga yang ada di sini tentunya. Minuman di sini tanpa pipet ya loh, sudah tanpa sedotan. Betul, Ya. jadi memang sayang bumi pemirsa. Oh benar. Selain sayang aku, sayang bumi juga. Wah, kok gombal tiba-tiba. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang bumi, tentang populasi Sabrina, tadi kita lah ngomongin tentang populasi manusia yang meningkat, berapa jumlahnya. Nah, ditaruh di mana Bener, nak taruh di mana. Tapi kadang kita bertanya-tanya pemirsa, apalah jadinya bumi ini kalau populasi pemuda itu hilang alias habis. Nggak ngatik lagi wong muda di dunia ini. Betul. Cak mana Fik ya kira-kira? Penasaran pula aku. Kita nonton bola yang main wong tua galau. Apa lagi ya kira-kira ya? Yang nonton yang main wong tua galau. Wong tua Lah aneh galau. pula. Kita kemana be pokoknya wong tua kalau tidak kate wong muda, tidak kate budak kecil, tidak kate budak bayi, tua kalau pemirsa pokoknya. 70-an kalau. Cak mana lah juga. Alangkah ngerinya juga ya. Tidak terbayang pemirsa, kita bakal jengok cuplikannya di Ngapo Ma itu. Jayalah pemuda Indonesia. Tepat 91 tahun yang lalu, bahkan jauh sebelum kita merdeka, sekumpulan pemuda ngumpul dan bikin janji visioner buat negeri ini. Isinya sederhana. Mereka bersumpah untuk bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa yang satu, yaitu Indonesia. Oke, balik ke zaman sekarang. Pemuda sering dibilang jadi tulang punggung negara. Tapi kalau dipikir-pikir, emang seberapa penting sih peran pemuda? Dan apa jadinya kalau di dunia ini orang-orang disebut pemuda tiba-tiba menghilang? Mungkin kalau makhluk ungu ini beneran ada dan bikin kekacauan kayak gitu, kita semua bisa kewalahan. Karena itu artinya 1/4 penduduk Indonesia bakal hilang lenyap tiba-tiba. Itu bikin mall bakal tiba-tiba sepi dan warung kopi nggak laku lagi. Tapi itu juga artinya perekonomian bakal ambruk karena nyatanya setengah penduduk Indonesia yang bekerja adalah golongan pemuda. Oke, tapi kenapa pemuda bisa sepenting itu? Simpelnya karena pemuda itu ada di usia produktif. Artinya mereka ada di usia di mana punya kemampuan fisik dan kecerdasan buat bekerja dan berkarya menghasilkan sesuatu. Coba bayangin gini, di sebuah negara itu ada yang namanya angka ketergantungan. Itu dihitung dari perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dan mereka yang belum atau udah nggak bisa lagi bekerja. Artinya kalau pemudanya nggak ada lagi orang yang bikin roda perekonomian bisa berputar. Karena penduduknya bakal banyak diisi sama orang tua dan bayi-bayi yang bahkan ngomong aja belum bisa. Oke, jadi sekarang kita tahu kalau nggak ada pemuda itu bisa bahaya. Sekarang coba mulai ngebayangin dengan jumlah pemuda yang banyak banget saat ini, apa yang bisa kita perbuat. Dan dari jumlahnya yang udah banyak, bayangin kalau mereka semua jago matematika, fisika, sejarah, dan bidang-bidang lainnya, dan bisa nyelesain banyak banget masalah di Indonesia. Tentunya itu bakal lebih ngedongkrak produktivitas negara kita dan bakal ngejar negara-negara yang udah maju duluan. Oke, jadi kesimpulannya peran pemuda itu penting banget. Perannya buat dunia, apalagi negara kita. Nah, seiring dengan semangat Sumpah Pemuda, Astra mempersembahkan 1 Indonesia Awards 2019 bagi generasi muda yang tak kenal lelah memberi manfaat bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Kau bisa mengucapkan selamat kepada 6 penerima apresiasi dari bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi. Tentu aja dengan apresiasi ini, pemuda-pemuda lainnya bisa ikut berprestasi mengharumkan nama bangsa. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, jadi lah nyingok pemirsa, caknya sedih alias ngeri juga ini Sabrina. Caknya kalau di dunia ini tidak katik lagi budak muda, isinya wong tua galau. Iya ini Fik. Yang jelas syuting Pal TV ini wong tua galau juga tidak kita berdua. Iya dah. Dan tuh nunggu kita tua dulu. Apa? Nunggu kita tua. Tidak nunggu kita tua dulu pemirsa, baru pacak kita masuk juga di program itu. Ketahu lah ada sih yang pemirsa. Kita pemirsa ini pengen nyingok. Jadi di ujung situ Sabrina
kita kan sudah keliling ini. Ada beberapa sudut yang ada di Coffee Warehouse ini. Rupanya mereka ini juga ada tempat yang private, cocok untuk kalian yang mungkin nak rapat, acara keluarga yang tertutup, Meeting, tidak ya. diganggu sama orang Iya, lain. betul. Jadi kita nak ke sana, Sabrina? Boleh, Pak yuk. Boleh, Pak, yuk kita ke sana pemirsa, tapi jangan mana-mana, tetap dengan kami di Ngapo Mak Itu. Makasih pemirsa, masih mantep di Ngapo Mak Itu. Benar. Jadi sekarang Sabrina sama Fikri sekarang sudah ada di meeting room Coffee Warehouse. benar. Jadi ini pacet dikata ke private room juga pemirsa. Jadi bukan cuman beberapa sudut yang sudah kita review mulai dari hari ini ataupun di episode sebelumnya. Tapi yang luar biasa di Coffee Warehouse ini pemirsa, kita juga ada private room yang tentunya pacet pemirsa pakai ketika yo pengen bergabung dengan keluarga Ya. ataupun ada acara rapat, meeting dan lain-lain sebagainya yang pengen ndak membaur dengan customer lain, kita ada ruangan khusus di Bisa sini. reserve meeting roomnya atau private Bener. roomnya. Tadi juga sempat bertanya-tanya pemirsa sama pengelola Mas. yang ada di sini ya, katanya di sini cukup dengan minimal order ya pemirsa sudah pacak make fasilitas ruangan private room ini secara gratis. Jadi tidak ketik biaya tambahan. Yes. Cuma Bener. ada minimal ordernya, Pak. Benar. Ini kalau kita nyingok-nyingok Sabrina mulai dari kursinya masih anyar kalau cara tempat ini baru. Interiornya mantepnya Cuman nih. aku mantep, tidak ada berjalan. Oh, iya. Cuman aku nih penasaran Sabrina, kira-kira kursi meja di sini buatan mana? Ada dah itu tulisannya. Biasanya tuh di belakang baju tuh ada tulisan Made in China. Iya, tapi ngapa ya rata-rata ya kayak nak meja, nak apa sampai silet loh. Iya. Aku beli tulisannya Made in China. Iya, ngapa lah Apa ya? kira-kira? Tidak ada made in negara lain. Iya, itulah tuh. Apakah pabriknya di Cina galau? Itulah tuh. Nah, tapi kemarin juga ada dulur aku pergi ke Cina, tidak katik juga pabrik tidak ada sebanyak itu. Ya dah, kita mikir kayak nyingok lampu made in China, Iya. nyingok kursi made in China. Pikir kita di Cina ini pabrik kalau apa rupanya tidak juga pemirsa. Nah, gara-gara aku kira-kira banyak barang yang kita jingok itu made in China. Kita bakal jingok sama-sama cuplikannya di Ngapo Mak Itu. Tulisan ini pastinya udah sering kita lihat, mulai dari baju, sepatu, tas, mainan, sampai barang elektronik. Ya, semua ada label Made in China. Pertanyaannya, kenapa sih ada banyak banget barang yang dibikin di negara itu? Sebenarnya, emang ada beberapa racikan. Contohnya aja, karena penduduknya banyak, persaingan kerja jadi ketat dan bikin mereka rela dibayar murah. Makanya kalau dibandingin sama Amerika, saingannya gajinya berkali-kali lipat lebih rendah. Dan upah yang minim ini jugalah yang ngaruh ke biaya bikin barang di sana yang juga jadi rendah. Akhirnya jadi bisa bikin berbagai barang dalam jumlah banyak. Selain itu, banyak kota di sana yang juga udah disulap jadi pusat penyedia berbagai jenis barang. Misalnya kota satu ini, yang berawal dari kota nelayan dan sekarang jadi pusat penghasil barang elektronik dunia. Dan sebenarnya masih ada juga bumbu-bumbu lain yang akhirnya bikin Tiongkok jadi pusat pabriknya dunia. Tapi tunggu dulu, bukannya negara ini harusnya super tertutup karena hidup di bawah pemerintahan yang keras? Semua bermula dari mantan pemimpin Tiongkok satu ini. Simpelnya, dia ngebuat ekonomi sana lebih bebas dan berkembang. Awalnya, pendahulunya nganggap semuanya itu mesti diurus sama pemerintah pusat. Dan ini salah satunya sampai nyebabin bencana buatan manusia yang terbesar. Tapi kemudian, dia berani ngebuka negaranya buat investasi dari luar dan fokus sama industri-industri kecil. Dan kalau digabungin sama bumbu-bumbu tadi, mereka pun akhirnya berhasil jadi penguasa, bahkan sampai ngerebut tahta sang negara adikuasa. Dan tentu aja kekuasaan ekonomi sang negeri panda ini juga kerasa sampai ke Indonesia. Faktanya, mereka emang temen dagang nomor satunya kita.
Dan bukan cuma di level negara, tapi pengaruhnya juga sampai ke kita-kita yang suka belanja online langsung dari sana. Atau istilahnya cross border. Simpelnya, inilah yang bikin kalian bisa jual beli barang lintas negara cuma lewat toko online kesayangan. Tapi tunggu dulu, di balik kemudahannya, sayangnya ada juga bahaya yang mengancam. Contohnya harga barang dari luar negeri yang murah, yang akhirnya bikin produk lokal kita kalah saing. Dan tentunya aja ujungnya bisa pengaruhin ekonomi negara kita. Padahal barang lokal yang berkualitas sekarang udah banyak juga. Dari baju, gadget terbaru, sampai jam tangan buat dikasihin ke teman kita yang lagi ngaret. Dan kalau udah gini, bisa-bisa makanan kesukaan kita juga ikut kena gusur. Jadi itulah dia kenapa banyak barang berasal dari negeri seberang. Tentu ini bukan berarti kita nggak boleh beli atau malah benci orang-orang dari sana. Malah biar suatu saat lebih banyak tulisan-tulisan ini. Kitanya juga yang mesti lebih bangga sama produk lokal. Apalagi sekarang ada platform yang cuma ngejual dari seller Indonesia dan buat pembeli Indonesia. Selain barang yang udah keren-keren, kalau mau beli juga tinggal pencet dari HP. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, rupanya pemirsa tidak juga seluruh barang itu made in China. Walaupun memang kebanyakan ataupun mayoritas dari barang-barang itu buatan Cina, tapi juga banyak tentunya barang-barang yang harus kita bangga ke. Karena zaman sekarang ini Sabrina, banyak juga produk-produk yang sangat membanggakan Produk kita. lokal, ya? Benar, produk lokal termasuk juga tentunya Indonesia pernah buat pesawat made in Indonesia zaman Betul. Presiden Bapak Habibie. Oh, itu Nah, keren. Fikri, tapi ya, kalau misalnya Fikri bingung ya, ngapo Pesawat tadi? barang-barang made in China. Sabrina bingung sih kok. Apa itu? Ngapo Taruh nak minum ini. baling-baling sekecil itu pacak ngangkat helikopter. Baling-baling helikopter itu. Iya. Oh iya, emang dipikir-pikir Apa? baling-baling itu kecil. Tapi helikopter sebesar itu pacak terbang. Tangkat Wah. gara-gara baling-baling itu tadi. Menurut Fikri ngapa? Nah, enggak tahu juga. Pemirsa tahu dah? Enggak tahu juga pacaknya pemirsa. Kira-kira kenapa baling-baling itu pacak ngangkat helikopter? Kita bakal jengok penjelasannya di Ngapo Ma itu. Mungkin kita sering lihat si kucing robot ini jalan-jalan bareng sahabatnya pakai baling-baling bambu. Dan ternyata pas kita keluar rumah, ada benda gede yang juga punya baling-baling dan bisa terbang ke angkasa. Mungkin itu bikin kita jadi mikir, gimana caranya baling-baling yang gak seberapa besar dan cuma muter-muter itu doang bisa ngangkat beban yang berat banget sambil terbang ke sana kemari. Apakah ada semacam tali tersembunyi yang nyangkut dari atas langit atau ada makhluk gaib di baliknya? Enggak, karena ternyata cara kerjanya itu enggak segaib itu. Jawabannya itu sebenarnya simpel dan ada di bentuk baling-baling yang melengkung di atas dan rata di bawah. Oke, simpelnya gini. Bentuk baling-baling yang kayak gitu ternyata itu bisa ngehasilin gaya dorong ke atas yang cukup besar untuk ngangkat badan helikopter. Dengan muter super kenceng, baling-baling itu nyedot banyak udara dan tekanan udara yang tinggi itu akhirnya bisa ngedorong helikopter akhirnya bisa terbang. Tapi kalau masih ribet dan bingung, coba ini tuh bayangin aja kayak mainan kita waktu kecil yang kalau kita puter, dia itu bakal terbang ke pohon tetangga dan nyangkut di sana sampai berbulan-bulan. Oke, tapi kenapa kita nyiapin helikopter padahal udah ada pesawat yang logikanya sama-sama bisa terbang ke angkasa? Oke, kalian mesti tahu meski cara kerjanya itu mirip-mirip, mereka punya fungsi yang berbeda. Jadi kalau tadi helikopter butuh gaya dorong ke atas, pesawat itu justru butuh gaya dorong ke depan. Nah, makanya pesawat itu nggak bisa seenak jidatnya muter-muter, maju mundur cantik atau diam di tempat kayak helikopter. Ya, kalau gitu yang ada pesawatnya malah nyungsep ke bawah. Inilah yang bikin helikopter itu jadi kendaraan yang gak perlu lintasan super panjang dan bisa datang ke tempat super terpencil atau bahkan nolongin orang tenggelam di tengah laut. Dan ngomongin soal helikopter itu, kita nggak bisa lepas dari orang Rusia ini yang ternyata udah punya desain awal helikopter modern sejak tahun 1931. Seiring berjalannya waktu, helikopter udah makin canggih dan cepat. Saat ini dunia bahkan punya salah satu helikopter tercepat yang punya 2 buah baling-baling yang otomatis ngasih gaya dorong lebih besar.
Atau bahkan ini juga helikopter asal Rusia yang beratnya hampir sama dengan 140 singa Afrika dan sering dijadiin pengangkut barang berat untuk kebutuhan militer dan sipil. Ngomong-ngomong soal helikopter, kita jadi kepikiran, apakah helikopter bakal bisa terbang keluar angkasa? Sayangnya jawabannya enggak. Simpelnya karena baling-baling yang jadi kunci utama helikopter itu buat terbang ternyata emang butuh udara yang mustahil didapetin di atas sana. Apalagi di luar angkasa yang jelas-jelas hampa udara. Tapi meski begitu, saat ini orang-orang di NASA lagi ngembangin helikopter yang bisa terbang di Mars, meski terbangnya bukan dari bumi. Jadi sekarang kita tahu gimana cara kerja baling-baling di helikopter. Putaran yang kenceng bikin tekanan udara yang akhirnya bisa ngangkat ke angkasa. Tapi jangan coba-coba niru gerak helikopter karena bukannya terbang yang ada jadi pusing 7 keliling. Dan seperti biasa, terima kasih. Pemirsa, pecahnya minuman kami lana habis, perut juga lah kenyang, hari sudah mulai sore. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah nyaksikan kami. Ya, jadi buat kamu yang mungkin pengen makan yang pecah kami makan tadi, pengen nikmati minuman yang pecah kami minum ini, ataupun pengen menikmati private ataupun meeting room, ini langsung baik diatori datang ke Kopi Warehouse pemirsa. Sekali lagi alamatnya ada di Jalan Wai Hitam, persis di belakang Geria Agung Istana Gubernur Sumatera Selatan. Peguyur gitu? Payo lah sore pula Payo lah sore, kita pamit undur diri pemirsa. Terima kasih banyak dan terus saksi ke Ngapoma itu cuma di Pal TV memang punya kita. Dan buat pemirsa yang nanya Ngapoma itu karena ma inilah kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.